Halo semua, kita ketemu lagi di channel Om Tekno dengan saya Aris. Dan di video ini saya mau mengunboxing dan mereview satu mikrofon produk dari Lensgo. Namanya Lensgo LYM DMM2. Dan di sini tertulis bahwa LYM DMM2 ini adalah professional broadcast super cardioid microphone. Jadi diklaimnya sebagai mikrofon broadcast profesional super cardioid microphone. Kalau saya lihat di sini profil dari frekuensi yang direspons bisa dibilang umum, tidak terlalu ada frekuensi yang dihilangkan atau di boost dengan lebih tinggi. Tidak ada yang diredam, tidak ada yang di boost. Ini cukup common. Meskipun ada sedikit gunung di frekuensi tingginya di sini. Kemudian untuk polar pattern-nya, ini dia sebutkan sebagai supercardioid, tapi di sampingnya ada tulisannya hypercardioid dan ada gambarnya di sini. Hypercardioid itu dia merespons dari depan dan sedikit dari belakang. Mestinya ini bisa merespon dengan baik dari depan, dan pada umumnya hypercardioid itu hampir sama dengan cardioid. Off-axis rejection-nya cukup baik. Artinya kalau bicara dari samping, kiri, atau kanan akan menghasilkan suara yang tidak begitu kencang, tidak sekencang kalau dari depan. Dan itu menguntungkan karena noise dari ruangan bisa tereject, tidak terekam dengan respons yang besar seperti kalau dari depan. Oke, akan kita unboxing seperti apa isinya. Jadi seperti ini boxnya. Oh ya, mikrofon ini tidak saya beli, tapi dikirim secara cuma-cuma oleh Lensgo, oleh pabriknya Lensgo. Jadi saya tidak beli dari manapun, tidak beli dari marketplace lokal juga, tapi Lensgo di Shenzhen, China menghubungi saya. Dia menawarkan, mau nggak kalau mereview satu mikrofon? Kalau mau, coba kamu pilih, kamu mau yang mana? Karena saya lihat LYM DMM2 ini cukup unik, saya minta untuk dikirimkan LYM DMM2 ini. Dan baru saja saya terima hari Jumat kemarin, dan hari ini adalah hari Sabtu, jadi saya mereview sehari setelahnya. Oke, langsung saja kita buka seperti apa isinya. Oke, kita potong bagian yang perlu dipotong. Oke, kita intip di sini isinya apa saja. Nah, sudah tampak di sini ya. Tentu saja. Oh, ada pouch di sini, pouch yang cukup bagus kualitasnya. Kemudian apalagi yang kita dapat? Tentu saja, ini tadi kebalik ya. Tentu saja unit mikrofon ini sendiri. Tentu saja mikrofon ini sendiri yang sudah terpasang pada, jadi ini holder yang nanti juga bisa dipasangkan pada hot shoe yang ada di kamera. Oke, dan ini kalau kita lihat build-nya, untuk boom arm-nya sendiri tidak begitu kelihatan berkelas, kayak flimsy gitu. Tapi kita coba lihat nanti, seperti apa performanya saat dipasang. Kemudian kalau dilihat build quality-nya, ini cukup solid, terbuat dari metal. Dari ujung sampai ujung, dan ada sini ada mesh-nya untuk filtering secara kasar. Meskipun kalau kita tiup tanpa menggunakan dead cat ini tentu akan masuk anginnya. Dan di belakang sini ada tulisan, mungkin tidak begitu kebaca ya di kamera atas, phone and camera microphone model LYM DMM2. Jadi ini tertulis bahwa mikrofon ini untuk phone and camera, untuk handphone dan juga untuk kamera, bisa untuk keduanya. Serbaguna ya. Oke, kita pasang di
dead cat-nya dulu. Lalu apalagi yang kita dapat? Di sini ada dua konektor jack. Yang pertama nggak spiral, ini TRS to TRRS. Jadi TRS ke yang ini TRS, yang ini TRRS. Kemudian satu lagi ini TRS ke TRS. Yang ini TRS ke TRS, ada spiralnya. Yang ini TRRS ke TRS tanpa spiral. Jadi bisa dibilang kalau yang ini, yang tanpa spiral ini digunakan ke handphone. Ini ke handphone ya. Lalu yang ini, yang satu lagi yang ada spiralnya ini yang untuk kamera. Ini yang untuk kamera. Seperti itu. Kita coba saja, kita gunakan pada kamera saya Sony ZV-1 atau Sony ZV-1. Tentu saja pemasangannya akan sangat mudah. Itu kita lepas. Di sini ada pengisi untuk hot shoe-nya. Saya kebalik-balik antara cold shoe dan hot shoe. Pokoknya shoe aja. Di sini ada slot yang akan kita pasangkan dengan shoe ini. Agak kagok dari atas. Oke, sudah terpasang. Ini cukup firm juga kalaupun belum saya kencengin. Tapi ulurnya kenapa agak miring ya? Oh, terlalu kendor. Oke, ini cukup ganteng ya. Cukup ganteng. Seperti ini penampakannya. Tidak mengganggu lensa, dan juga cukup enak di angle-nya. Oke, dan sekarang untuk menghubungkan ke kamera, tentu kita harus mencolokkan ke TRS ini. Tapi sebelumnya supaya kita bisa membedakan suara bagaimana kalau tanpa external microphone ini, tanpa Elva MDM-M2 ini, artinya suara dari kamera. Seperti apa suaranya? Kita coba dengarkan ya sebentar lagi. Lalu nanti akan kita coba dengan menggunakan mikrofon eksternal. Kita nyalakan dulu si ini. Apa ini? Si Sony ZV-1. Oke, kita akan pasang pada tripod supaya lebih mudah handlingnya. Kita pasang pada tripod. Oke, seperti ini ya. Kita tunjukkan di Brio, di kamera yang ini, webcam yang ini. Webcam itu suka bikin kebalik-balik. Oke, seperti ini ya setupnya ya, sangat simple. Nah, kita coba seperti ini, kita rekam videonya. Cek. Ini kalau saya lihat dia hanya di angka sekitar 40. Tapi tidak apa-apa daripada suaranya pecah. Sepertinya aman ya di 40%. Cek 40%. Oke, kita mulai merekam. Jadi ini kurang jelas kalau begini ya. Oke, saya pasang seperti ini. Oke. Jadi saya berada di 30 cm dari kamera.
Dan yang terdengar saat ini adalah suara dari internal mikrofon yang ada di Sony CV1 ini. Apakah lebih bagus kalau kita menggunakan internal mikrofon atau lebih bagus menggunakan external mikrofon? Kita coba sekarang. Oke, yang ini mudah. Apa bedanya ya? Let's go. Tulisan saja let's go. Lalu yang satunya kita colok di ganti pemandangan. Yang satunya kita colok di mikrofon Sony CV1 jack yang warna merah ini. Oke, sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita coba kita merekam menggunakan mikrofon. Wow, ada peningkatan sekitar 80%. Oke, jadi ini suara mikrofon Lensgo LWM DMM2 yang saya pasang pada Sony CV1 dengan jarak bicara yang sama, dengan tingkat kekerasan suara yang sama. Jaraknya kira-kira 30-40 cm, sama seperti tadi saat saya merekam tanpa menggunakan external microphone. Kalau saya lihat dari sinyalnya, yang ada di panel, suara yang ditangkap lebih besar dan levelnya kira-kira di 80%. Tadi waktu menggunakan internal microphone pada kamera Sony CV1, itu yang dihasilkan signalnya kira-kira hanya 40%. Jadi bedanya besar sekali. Kita kembali lagi ke kamera utama. Jadi setup saya tadi hanya seperti ini. Sesederhana ini setup saya. Dan saya bicara di depannya seperti ini. Cukup unik, cukup menarik. Dengan setup yang sesimpel ini, kita bisa vlogging, kita bisa menghasilkan suara yang cukup baik. Semoga. Dan sebentar lagi saya akan mengeditnya dan akan melihat hasilnya seperti apa. Saya sendiri akan memberikan komentar nanti pada deskripsinya di bawah. Secara teknis kita bisa melihat spesifikasinya secara lengkap, technical specification-nya pada website yang ada di Lensgo. Kita coba lihat saja seperti apa. Oke, ini adalah halaman resmi yang dimiliki oleh Lensgo LWM DMM2 ini. Dia sebut sebagai external microphone. Kemudian seperti pada barang yang saya terima, di sini ada tulisan phone and camera microphone. Seperti ini, dan ini fisiknya memang sama persis dengan yang saya terima. Kalau dilihat di gambar ini, panjangnya 143,5 mili dan diameternya 22. Panjang yang ideal untuk tidak mengganggu pengoperasian kamera. Dan bentuknya memang seperti ini, sama persis. Di website ini dia disebut sebagai on-camera super cardioid directivity microphone. Dia klaim didesain untuk mereduksi suara dari surrounding, dari sekitar, dan hanya berfokus pada audio yang ada di depan kamera. Informasi yang ada di website ini sama persis dengan apa yang saya terima, dan di sini ada specification atau specs-nya. Di sini disebutkan polar pattern-nya super directional. Memang agak nggak konsisten ya, tadi disebutkannya sebagai supercardioid, ada juga keterangan yang hypercardioid, dan di sini disebut sebagai super directional. Oke, whatever. Yang penting bisa mengcapture dengan baik dari depan. Kemudian warnanya hitam, frekuensi range-nya 50 sampai dengan 20 kHz. Sensitivity-nya minus 35 dB plus minus 3 dB. 0 dB pada 1 volt per PA, 1 kHz frekuensi. Signal to noise ratio-nya 58 dB, output impedance kurang dari 2,2 kilo ohm,
Power consumption-nya kurang dari 500 mikroampere, kecil sekali. Power option-nya dia tidak membutuhkan baterai. Output connection 3,5 mili, TRS dan TRRS. Dimensinya 2,2 cm x 14 cm panjangnya. Ukurannya di boxnya 13,5 cm x 7,5 cm x 20 cm. Gift box-nya. Kemudian untuk working distance-nya, dia mampu menangkap suara dalam jarak sampai dengan 5 meter. Kalau dilihat di sini, what's in the box, ini sama persis dengan yang saya terima tadi. Ada mikrofonnya sendiri, ada windproof sponge atau dead cat, kemudian ada shock mount, ada smartphone cable, betul ya, ini yang tanpa spiral. Yang TRS to TRRS, kemudian ada camera cable, ini yang TRS to TRS, kemudian ada storage bag atau pouch. Jadi seperti itu spesifikasinya. Bagi kalian yang masih mencari mikrofon on camera yang budget friendly, yang kualitasnya cukup baik, yang decent, yang layak untuk digunakan, kalian bisa memilih LYM DMM2 ini sebagai alternatif pilihan dengan budget yang kalian miliki. Karena kalau kita bicara mengenai quality dan tidak membicarakan mengenai budget limit, tentu saja ada banyak kamera di luar sana yang kualitasnya lebih bagus dari LYM DMM2 ini, tapi dengan harga yang tentu saja jauh lebih tinggi. Jadi, saya bisa bilang LYM DMM2 ini dari kualitas suaranya, dari kepraktisannya yang tanpa baterai, layak untuk dipertimbangkan. Sekian video review saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kalian yang ingin mendapatkan update video setiap kali saya mengupload video di channel Om Tekno ini, jangan lupa klik subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Dan saya senang sekali untuk membaca komentar-komentar kalian. Semua komentar pasti akan saya balas. Sampai jumpa di video berikutnya.